أحمدك ربي وأشكر أحمدك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال حمدا يوافي نعمك ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك لا نحصي ثناء أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى فلك الحمد إذا رضيت أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وإمامنا ومربينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملته أحمدك ربي وأشكر أحمدك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال حمدا يوافي نعمك ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك لا نحصي ثناء أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى فلك الحمد إذا رضيت أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وإمامنا ومربينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملته الله وبركاته وعليكم السلام أحمدك ربي وأشكر أحمدك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال حمدا يوافي نعمك ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك لا نحصي ثناء أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى فلك الحمد إذا رضيت أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وإمامنا ومربينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملته اللهم إنا نسألك الإخلاص والصدق في القول والعمل بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله Saudara-saudara Tuhan di Surabaya, para sahabat daerah ini yang dimuliakan Allah, karena ini bulan Syawal dan memang acaranya lebih halal, saya juga ingin mengucapkan untuk semua yang hadir di sini, taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal, ta'atakum, ibadatikum, siyamana wa siyamakum, wa kullu amin wa antum bi khair. Mudah-mudahan madrasah Ramadan
Ramadan yang sudah kita lalui bersama. Kita telah sukses mengikuti proyek Allah, berpuasa, salat malam, iktikaf, tilawah, membaca dan tadabbur Al-Quran, berdakwah juga tentunya pada dai ini. Full Ramadan, saya merasakan sekali nikmatnya berdakwah di bulan Ramadan. Dunia ukhrawiyah, duniawiyah ukhrawiyah, insyaallah. Mudah-mudahan semua itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu namanya kita manusia, pasti ada salah, ada khilaf. Mudah-mudahan pula semua kesalahan, khilaf dan dosa yang kita lakukan ini juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Taqabbal ya Karim. Mudah-mudahan kita optimis menatap ke depan. Jamaah sekalian, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita sehingga bisa berjumpa nanti dengan Ramadan dan banyak Ramadan lagi insyaallah. Ya, andai kata kita tidak tahu, kita berjalan di atas takdir ajalnya Allah Subhanahu wa taala. Andai kata kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semuanya husnul khatimah. Bersamai Rasulullah masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Jemaah sekalian, inilah satu kebiasaan baik ya bagi kita. Saya tidak tahu ini yang keberapa kali, puluhan sepertinya ini sejak Syawal ini. Ya, halal bihalal di mana-mana, di masjid, di instansi pemerintahan, di BUMN, sekolah-sekolah, temanya sama, berhalal bihalal seperti ini, untuk menyempurnakan antara hablum minallah dan hablum minan nas. Semua kita hafal ayat ini. Duribat alaihimud dhillatu aina masuqifu illa bihabli minallah dan habli minan nas. Nah, habli minan nas salah satunya biasanya kita punya kebiasaan seperti ini biar sempurna. Ya, apalah artinya kita sukses puasa, sukses salat malam, sukses membaca Al-Quran. Naam, itu modal semua bagi kita. Tapi di antara kita ini ada masalah. Allah juga tidak akan melihat apa yang kita perbuat ini. Terlalu banyak hadis-hadis Nabi yang menceritakan kepada kita pentingnya itu untuk kita menjaga hablum minan nas di antara kita. Apalagi kita ini dai. Jemaah sekalian, saya melihat luar biasa ini Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Lama sekali tulisan ini. Saya masih ingat ketika beliau memberikan pencerahan waktu saya kuliah di Riyadh. Kita ini dalam hidup ini berhadapan dengan sebuah tantangan yang luar biasa dahsyatnya. Beliau menyitir satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna min ayyamikum ayyamus sabr." Nanti di hari-hari kamu itu dituntut, ada hari-hari dituntut ekstra kesabaran. Ekstra sabar Pak Ustadz ya, karena wala ya'ti zamanun ala ummati illa walladhi ba'dahu asyaddu minhu, karena memang tidak akan datang satu masa kepada umatku ini kecuali masa-masa berikutnya ini tantangannya memang sangat luar biasa. Ya. Saya perhatikan, saya masih ingat dan saya catatan ini masih saya catat terus. Paling tidak ada dua hal yang perlu kita perhatikan. Ada dua qadaya ummah. Ada qadaya dakhiliyah, permasalahan internal kita sendiri, dan ada qadaya kharijiyah. Walaupun sebenarnya Madrasah Ramadan itu merupakan salah satu solusi bagi kita semua. Tinggal kita sekarang Bapak, Ustadz dan Ustadzah sekalian, bagaimana kita bisa mengawal terus menerus suasana Ramadan itu. Adapun qadaya dakhiliyah, ini salah satu bentuk di mana kita dituntut ekstra kesabaran, sampai kata Nabi, al-mutamassikina fiha, dan orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnahku pada hari-hari seperti itu, ka'ajri khamsina minkum, itu pahalanya sama seperti 50 orang di antara kalian. Ini ya akhi, sampai para sahabat cemburu dengan hadis ini. La ya Rasulullah bal fihim, di antara mereka, la bal fikum, di antara kalian.
Jadi pahala kita ini Pak sama dengan orang yang mati syahid 50 sahabat. Kalau kita bisa istiqomah berpegang teguh di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah dahsyatnya fitnah ini, di mana kita dituntut ekstra kesabaran dalam masalah ini. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Bal fikum, bal minkum, mohon maaf, di antara kalian, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau membagi ada dua qadiyah. Qadiyah pertama qadiyah dakhiliyah. Yang pertama qadiyah dakhiliyah ini ya akhi, pertama beliau tulis raf'ul barakah, dicabutnya keberkahan. Al-barakah ya akhi. Ma makna al-barakah? Al-barakah kata Ustaz Fatur Rahman, ini ahli bahasa, ziyadatul khairat, bertambahnya nilai kebaikan. Ini sekarang kita merasa sekali, Allah alam, saya sekali merasakan kebakar urusan waktu, Pak. Kesempatan. Saya kadang-kadang mengukur diri saat ini, kalau umur saya sekarang sudah 59 tahun. Sebentar lagi masuk 60 tahun. Terus apa yang sudah kita perbuat, yang bisa kita banggakan buat agama ini? Kontribusi apa yang sudah kita berikan buat din ini? Ini kalau kita merenungi bab seperti ini agak ngeri juga. Ya, ainal barakah. Nabi itu 23 tahun, oh ya Nabi ya, dan sukses menata umat. Khulafaur Rasyidun 30 sekian tahun. Saya ini nginjak Surabaya sejak tahun 91 ya. Persis sekarang 32 tahun. Ya, 32 tahun. Ini masa Khulafaur Rasyidin ya. Lalu apa yang sudah kita perbuat itu? Ainal barakah. Kita sudah menuntut ilmu sekian tahun. Apakah ilmu kita terasa barakahnya buat umat ini? Kita punya harta. Indahnya kan, Masya Allah ya. Ya. Tolong antum juga evaluasi juga. Jangan-jangan harta kita ini tidak jelas alokasinya juga. Ya, tidak apa-apa ya saya ngomong apa adanya ini. Tolong ya akhi, antum setiap mendapatkan sesuatu dari harakah antum ini, pergerakan antum lewat dakwah ini, tolong antum langsung keluarkan 10%-nya ya akhi. Biar nggak punya beban kita ini, biar hadapan Allah SWT. Biar barokah apa yang kita dapati ini. Waktu. Aduh, bicara waktu ini ya. Ini yang paling saya takuti. Tiba-tiba sudah mau kepala 6. Mau kepala 6 ya, Ki. Sabicak kata orang Madura ya, Ki. Sabicak tahun, Pak. 60 tahun. Parah mati ya, Ustaz. Iya betul itu. Lalu sekarang ini apa sudah? Sekarang saya dikasih amanah sekarang, Pak. Ada orang mewakafkan tanah, ada orang menyerahkan ini. Sekarang kita mikir. Di Madura setahun yang lalu ada 6 hektar orang ngasih tanah sama saya. Ini sekarang baru 2 bulan yang lalu 12 hektar di Jawa Barat, di Cianjur. Seminggu yang lalu Laksamana Bintang 3 orang mewakafkan tanah, dia mewakafkan, mau diserahkan ke lembaga kita. Sebentar dulu saya bilang. Kita ngukur waktu, ya, ngukur SDM kita, diterima, bisa nggak kita ngelola semua itu? Hati-hati loh Pak. Ini yang kita takuti, dan Qardawi luar biasa, berpikir jauh ke depan. Fitnah-fitnah seperti ini, qadiyah seperti ini, kita ngukur dengan kapasitas kita. Ketika kita juga menerima amanah, bisa nggak kita pikul amanah itu? Untuk dengan sisa waktu yang sudah kita jalankan, seperti itu. Nah, jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau Surabaya ini ya, di Surabaya Barat orang mengasih begini di sini. Saya mau fokus membersamai Ustaz Fatur Rahman di Stikti ini, sekolah tinggi ilmu dakwah, untuk mencetak para ulama penghafal Quran 30 juz ini, imam-imam masjid. Ini saja sepertinya waktu kurang. Terus ainal barakah gitu. Ainal barakah gitu. Kita punya rumah, kadang-kadang rumah kita ini Pak nggak care sama tamu gitu. Nggak care dengan tetangga gitu. Kita punya kendaraan Pak, kadang kita nggak bisa berbagi, nggak bisa dirasakan nih pajak kendaraan kita oleh orang lain gitu. Ainal barakah gitu. Maksud saya, beliau mengatakan raf'ul barakah ini terasa sekali. Apalagi memang sinyal dari Rasulullah SAW sudah mengatakan kepada kita semua, ini nanti tanda-tanda dekatnya hari kiamat ini namanya taqarubuz zaman. Apa taqarubuz zaman ini? Terjadinya taqarub. Apa taqarub Pak? Berdekatannya waktu, percepatan waktu Pak. 1 tahun seperti hanya beberapa bulan.
Satu bulan seperti satu minggu sekarang ini. Satu minggu seperti sehari 2 hari. Sehari Pak coba lihat. Ya Allah. Kayak hitungan jam saja jemaah sekalian itu. Nah ini yang perlu kita evaluasi bersama. Ini qadiyah kita semua. Dan alhamdulillah antum terhimpun dalam sebuah institusi dakwah seperti ini. Ayo libatkan. Ya. Tunjukkan keberadaan kita, eksistensi kita ini. Ya. Ikatan Dai Indonesia untuk wilayah Surabaya, terasa manfaatnya kita biar barokah buat umat ini jemaah sekalian gitu. Sambung ya akhi silaturahim dengan lembaga-lembaga yang lain, lembaga Habaib, lembaga Al-Irsad, lembaga Muhammadiyah, lembaga Nahdlatul Ulama, semuanya kita sambung. Ayo kita bersama-sama biar terasa keberkahan yang kita miliki ini seperti ini. Oke. Beliau melanjutkan jemaah sekalian. Kemudian yang kedua apa? Raf'ul mahabbah atau raf'ul syafaqah min qulubil aqarib. Ya Allah, mudah-mudahan tidak terjadi pada kita Pak ya. Dicabutnya rasa kasih sayang di antara keluarga besar kita. Allahu a'lam ya. Saya kadang-kadang mengajak diri sendiri Pak Ustadz ya, dan Ustadz sekalian. Kemarin kita turun Toron kata orang Madura ya, ke Sumeneb, ke Pamekasan, ke Situbondo, ke Jember, ke Asem Bagus, ke Besuki, terus sampai saya ke Bali juga. Memang banyak sekarang antar sepupu kadang-kadang nggak kenal Pak ya, karena mungkin kesibukan kita masing-masing gitu. Kita suka menyampaikan materi silaturahim, padahal ar-rahim yang sebenarnya itu adalah ar-rahim. Apa makna rahim? Coba lihat antum dalam bahasa Arab itu ar-rahim al-qarabah, kekerabatan, keluarga terdekat ya. Silaturahim yang sebenarnya itu adalah silaturahim dengan keluarga kita sendiri sebelum kemana-mana ya. Kadang kita bisa kemana-mana di atas podium, di atas mimbar kita bisa berbicara dengan indah silaturahim, tapi dengan ipar kita ada masalah, dengan kakak adik berebut warisan ya, dengan dengan tetangga juga ada gesekan gitu. Yang repot antar dai juga rebutan kaplingan basah dan tidak basah. Kalau saya ya mohon maaf Pak ya, saya bicara padanya. Kalau bab kayak gini selesai bagi saya sudah. Ya, kalau kita bicara dunia ya apa yang kita cari? Dunia ini jenengan sebelum di Lauhil Mahfuz, sebelum turun ke dunia di rahim ibu kita, Allah sudah ngapling kaplingan rezeki kita ini. La yazidu wa la yanqus. Tidak akan bisa bertambah rezeki kita, tidak akan bisa berkurang rezeki kita. Sudah ada kaplingannya semua dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang ada orang bermanuver, berbohong, menghalalkan segala cara, apalagi dai ya. Sampai kemudian terjadi gesekan bab ini tidak percaya pada takdir rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Sampai rusak persahabatan, apalagi rusak di tengah-tengah keluarga kita. Ini qadiyah dakhiliyah kita. Ini qadiyah yang harus antum sampaikan terus-menerus kepada umat, pada keluarga kita sendiri sebelum kemana-mana gitu. Ya, tolong dai evaluasi tentang keluarga kita sendiri sebelum kemana-mana. Ya apa istriku, ya apa anak-anakku, bagaimana hubunganku dengan orang tuaku, bagaimana hubungan saya dengan mertua saya, bagaimana hubungan saya dengan kakak, adik dan ipar-ipar saya sebelum kita kemana-mana. Kalau ini beres, insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, termasuk yang ketiga, ini yang sering kita bahas sendiri, adalah raf'ul mahabbah min qulubil ibad, dicabutnya rasa cinta satu sama lain di antara kita. Jika di kemarin Jumat atau satu lebaran aja. Ada yang Sabtu, ada yang Jumat ya. Antum harus tampil ya. Saya di setiap halal bihal menyampaikan masalah ini. Antum tampil menjadi penyejuk umat gitu. Dua-duanya sama-sama benar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahasa begitu antum kuatkan. Tunjukkan antum ini menjadi pemersatu umat betulan gitu. Rahmatan lil alaminnya itu ikadi moto kita harus tunjukkan betul di situ. Yang ngambil Jumat insya Allah mereka beristihad, dan istihad bagi kita insya Allah mereka mencari yang terbaik untuk beragama ini. Kalau benar dapat 2 pahala, kalau salah dapat 1 pahala.
Yang Sabtu juga begitu. Yang salah tidak berpuasa ya. Yang salah itu tidak sholat malam. Itu bahasa-bahasa begitu antum sampaikan. Jadilah kita perekat pada umat ini. Jangan eksklusif dalam menyampaikan risalah dakwah ini. Seperti itu. Nah, jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini juga qadhiyah kita. Antum harus bisa menyambung mahabbah bainan nas, cinta di antara kita satu sama lain seperti itu. Tambah lagi kata beliau, yang keempat, Allahu Akbar, raf'ul sabr min fuqara. Dicabutnya rasa kefakiran, ya, dicabutnya rasa kesabaran di kalangan orang-orang fakirnya, orang-orang tidak mampunya. Ini ujian buat kita. Ustaz Fatur jadi saksi di Ar-Rahmah itu. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita Pak tiap hari memang ngasih takjil dan tiap hari kita ngasih makan untuk orang yang ikut pengajian dan berpuasa Senin Kamis. Pokoknya Senin sampai Jumat kita makan terus sampai sekarang. Sudah berjalan 2-3 tahun ini, apalagi Ramadan